Shalom, para mahasiswa Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Lutfi Taros Indonesia. Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam perkuliahan dengan mata kuliah Teologi Pastoral. Pertemuan di kelas itu hanya 5 kali pertemuan tatap muka melalui daring. Tentu dengan 5 kali pertemuan itu waktu yang tidak memadai sebenarnya untuk dapat bisa mendapatkan semua materi dari mata kuliah teologi pastoral. Tapi solusinya mari kita mendengar yang terutama berhubungan dengan paling dasar dalam pengertian teologi pastoral, baik itu pengertiannya, sejarahnya, pandangan-pandangannya. Barangkali yang ini topik ini bisa kita mengikuti melalui YouTube saja, ya, melalui YouTube sebagai tambahan bahan ajar tentang teologi pastoral. Silakan untuk mengikuti melalui YouTube. Dan kita di kelas lebih banyak langsung kepada konten atau apa yang dipraktikkan dalam kehidupan kita sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin, tentu diawali dengan membangun dasar Alkitabnya. Nah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan yaitu sejarah teologi pastoral. Kapan dan siapa yang memulai adanya teologi pastoral? Tentu ada sejarahnya, ada latar belakangnya. Sejarah teologi pastoral, pertama kita perhatikan penggunaan istilah teologi pastoral. Dalam Protestanisme baru muncul pada abad ke-18. Teologi pastoral belum diakui sebagai suatu disiplin ilmu. Baru muncul pada tahun 1830 melalui buku yang ditulis oleh Klaus Harm di Jerman. Sementara di Amerika sendiri baru muncul sekitar tahun 1847. Pada masa-masa awal teologi pastoral dimaknai sebagai upaya penerapan teologi ke dalam praktik. Ada Zwingli pernah menulis suatu risalah mengenai gembala yang benar dan yang salah. Demikian juga ada Martin Luther, juga penulis mengenai pelayanan terhadap jemaat dalam Protestanisme serta membaginya dalam 5 kategori. Demikian juga Martin Luther sendiri membuat banyak tulisan yang berhubungan dengan pemeliharaan jiwa. Pada abad ke-17 ada Richard Wagner, ya. Wagner menulis sebuah buku untuk para pendeta dengan judulnya The Reformed Pastor, ya, yang menganjurkan sistem pelayanan ke rumah-rumah jemaat. Nah, jadi RB mengkritis perasaan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang pendeta pada jemaatnya. RB menuntut adanya persiapan yang serius dari para pendeta sebelum melakukan pelayanan pengembalaan. Dan tentu sampai hari ini harus kita seperti itu juga ya sebagai gembala pemimpin. Ya walaupun demikian ia tidak memandang penting teori dan berpendapat bahwa kemampuan praktis untuk melihat bermacam-macam kebutuhan itu lebih penting. Itu menurut RB. Jadi lebih baik menekankan memperhatikan kebutuhan, ya, kebutuhan jemaah. Nah, studi teologi pastoral secara khusus baru dimulai di Jerman yaitu pada abad ke-19. Baru disusun secara sistematis oleh Inggris dan Amerika sekitar tahun 1873 dengan mengembangkan teologi praktika sebagai bagian studi teologi yang dipandang oleh Frederick, ya, Schleiermacher ini sebagai bidang studi yang lebih luas dibandingkan dengan teologi pastoral. Lalu di awal abad 19 juga mulai muncul berbagai pandangan mengenai cakupan teologi pastoral. Di antaranya ada WGT Sip yang memandang teologi
pastoral sebagai studi atas perkunjungan, pengajaran, kehidupan pribadi, doa, dan akal budi dari pendeta. Kemudian ada Pan Postersi. Ya, Popan memandang teologi pastoral sebagai studi poimenika, yaitu sebagai teori pelayanan pastoral. Nah, di Amerika Serikat, hasil karya teologi pastoral sistematis pertama kali dibuat oleh Enoch Pohl dari Bangor Theological Seminary. Kemudian ada Gregory Turson ya Bedell, seorang uskup dari Ohio dan Houston ya, dari Houston ya. Kita perhatikan pertama kali memperkenalkan mengenai sistem pembagian kerja secara kelompok dalam tulisannya yang berjudul Gereja yang Melayani. Nah, itulah sejarah awal adanya teologi pastoral atau pelayanan pastoral dari beberapa negara ya, dimulai pelayanan atau beberapa tokoh. Nah, sekarang kita lanjutkan pandangan beberapa tokoh mengenai teologi pastoral. Pandangan beberapa tokoh mengenai teologi pastoral. Yaitu ada tadi Frederick ya, Schleiermacher ya, mengatakan mengorganisasi kembali studi teologi pada masanya menjadi 3 bagian besar, yaitu apa? Filsafat, historis, dan praktika. Sebagai bidang ilmu yang diakui di samping teologi sistematika dan juga teologi historis di Universitas Jerman. Nah, teologi pastoral dalam sudut pandangnya, nah, FS ini dalam sudut pandangnya termasuk ke dalam lingkup teologi praktika. Dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa teologi tanpa pelayanan terhadap jemaat akan kehilangan karakter teologisnya. Oleh karena itu, teologi secara keseluruhan itu harus bersifat pastoral. Nah, menurutnya pelayanan pastoral juga tidak terbatas pada jemaat atau suatu gereja saja, tapi juga kepada individu-individu yang belum menjadi anggota jemaat. Ya, bagi Schleiermacher, fokus teologi pastoral adalah memperhatikan kesejahteraan orang-orang dan juga penataan gereja. Nah, lalu kita perhatikan ada Seward Hiltner ya. Hiltner berpendapat bahwa teologi pastoral dihasilkan dari penyelidikan dari sudut pandang pengembalaan. Lebih lanjut, SH menyatakan bahwa teologi pastoral adalah sebuah cabang ilmu teologi dan memiliki kedudukan yang sama seperti cabang-cabang ilmu yang lainnya, misalnya teologi biblika, dogmatika, begitu ya. Kemudian teologi pastoral juga tidak berpusat pada logika, melainkan pada aktivitas yang dilakukan. Jadi penekanannya kepada aktivitas apa yang dilakukan pada saat melakukan pastoral. Jadi teologi pastoral memiliki prinsip-prinsip yang disusun atas dasar pengembalaan karena sifatnya sebagai suatu disiplin ilmu. Jadi teologi pastoral juga memiliki patokan-patokan serta metode-metode dalam pelaksanaannya. Hiltner juga menekankan beberapa poin berikut. Perhatikan, yang pertama itu teologi pastoral bukan hanya sekedar praktik. Jadi ini bukan hanya sekedar praktik. Kemudian teologi pastoral juga bukan merupakan sebuah teori yang ditekan. Teologi pastoral bukanlah teori dari segala fungsi dan kegiatan pastor di gereja. Nah, kemudian dilanjutkan teologi pastoral berbeda dengan psikologi pastoral ataupun sosiologi pastoral. Teologi pastoral bukanlah penghubung antara bidang studi teologi dan kegiatan serta fungsi gereja dan pendeta. Perhatikan, Hiltner berpendapat bahwa
yang terlibat dalam pengembalaan tidak hanya terbatas pada jabatan pendeta saja, tetapi juga siapa? Jemaat. Walaupun demikian, pendeta tetap memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan jemaat. Jadi peran pendeta itu lebih besar, bahkan lebih bertanggung jawab ya, dibandingkan dengan jemaat. Ada pandangan ya Charles G. Holmes ya. Holmes tidak jauh berbeda dengan Bultner yang menyatakan apa? Bahwa teologi pastoral dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan teologis dan disimpulkan dengan jawaban-jawaban teologis juga. Selain itu, Holmes juga menyatakan bahwa teologi pastoral dapat dipahami sebagai sebuah sarana untuk memberitakan firman dan kehadiran Allah di dunia ini, sebagaimana teologi pastoral tersebut dilakukan dalam pelayanan-pelayanan terhadap jemaat. Jadi proyek utama dari teologi pastoral apa? Ya adalah melihat, merefleksikan, memahami, dan menunjukkan pada Allah dan tindakan-tindakan Allah di dalam dunia ini. Jadi menunjukkan dan juga ya menunjukkan Allah dan tindakan-tindakan Allah dalam dunia ini. Itulah teologi, itulah pastoral. Juga menurut Holmes, teologi pastoral melayani pelayanan gereja dengan hasil studinya atas apa tindakan, strategi, prioritas, program, fungsi, serta pemahaman dari pelayanan tersebut. Selain itu, teologi pastoral juga menyediakan pedoman dan perspektif bagi tindakan di masa depan, serta memberikan pedoman untuk mengevaluasi tindakan-tindakan tersebut. Nah, oleh karena itu, teologi pastoral tidak dapat terlepas dari pelayanan pastoral. Ada Anton Buisen. Dia adalah seorang pendiri gerakan pendidikan pastoral klinis di Amerika dan memiliki pengaruh penting bagi pemikiran Stuart Hiltner pada masa mendatang. Dari pengalamannya sendiri sebagai seorang pasien yang sakit jiwa, Buisen merasa bahwa bentuk penyakit jiwa lebih banyak berupa masalah-masalah religius atau dibandingkan dengan masalah medis. Nah, masalah ini juga tidak dapat disembuhkan bila belum dipahami dengan baik apa itu teologi pastoral ya. Menurutnya, teologi seharusnya itu memiliki nilai pastoral dan terapis bagi pasien yang mencari pemahaman dan makna dari pengalamannya. Oleh karena itu, teologi yang berguna ya bagi Buisen itu adalah secara pastoral, seharusnya tidak hanya mempelajari teks-teks tertulis, namun juga pengalaman hidup dari orang-orang bergumul dengan masalah religius. Nah, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, teologi pastoral tidak dapat dipahami melalui studi teks saja, tetapi juga dengan apa? Studi klinis terhadap kisah kehidupan seseorang. Jadi metode studi yang ditawarkan untuk teologi pastoral klinis adalah dengan metode studi kasus agar penyelidik dapat mempelajari kisah hidup seseorang, namun juga melibatkan pencarian teologis dari sisi penyelidikan, dari penyelidik. Ada lagi menurut Edward Trunnissen, singkat dengan ET, adalah seorang teolog yang memiliki konsep dialektik dari siapa? Dari Karl Barth. Ya, berpandangan bahwa Allah berada sangat jauh dengan manusia. Dan satu-satunya cara untuk menjembatani ini adalah dengan pewartaan Injil. Oleh karena itu, teologi pastoral menurut Trunnissen adalah pewartaan Injil secara pribadi. Ya, secara pribadi. Nah, itulah beberapa pandangan dari tokoh-tokoh sejarah teologi pastoral. Jadi kiranya ini bermanfaat bagi kita sebagai dasar pengetahuan kita akan sejarah teologi pastoral dan pandangan atau penekanan dari tokoh-tokoh pastoral atau pandangan mereka tentang teologi pastoral. Ya, baik, nanti akan kita lanjutkan
di topik berikutnya, yaitu pentingnya teologi pastoral. Silakan terus mengikutinya supaya kita memiliki ya, teori ya atau dasar pengertian pemahaman teologi pastoral. Kiranya ini boleh menjadi pengetahuan bagi kita, memberkati kita. Jangan lupa di like, di subscribe, supaya firman Tuhan ini boleh terus berkelanjutan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.